Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita kembali lagi di kelas kita ya, yang menggunakan asinkron, dan kita kali ini mau belajar di materi yang terakhir, yaitu tentang inverse ya. Materi kali ini itu lebih kompleks ya, karena untuk mencari inverse itu kita memerlukan pemahaman juga tentang transpose, tentang kofaktor, dan juga tentang minor ya. Inverse ini dicari dengan rumus ya. Ini adalah rumusnya inverse, yaitu misalnya kita punya sebuah matriks ya, dengan elemen-elemen seperti ini ya. Ada A11 artinya elemen baris pertama kolom pertama, kemudian A12 artinya adalah elemen dari baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita mau mencari inverse-nya, itu rumusnya adalah A pangkat min 1, ini artinya inverse ya, dibaca inverse. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Nah, apa itu A join A? A join A adalah nilai dari transpose dari kofaktor C. Nah, ini yang tadi saya bilang, bahwa untuk mencari inverse ini kita perlu memahami ada minor, ada kofaktor, ada transpose ya. Kenapa kita perlu tahu minor juga? Karena nilai minor ini kita akan pakai untuk mencari kofaktor. Dan setelah kita cari masing-masing kofaktornya dari setiap elemen, jadi teman-teman nanti harus menghitung berapa nilai kofaktor dari masing-masing elemen ini ya, dengan mencari minornya terlebih dahulu. Nah, setelah kita temukan masing-masing nilai kofaktornya, baru ditranspose. Nah, itulah namanya A join. A join dari matriks A. Setelah itu gimana? Baru kita cari determinannya ya. Setelah itu barulah ketemu inverse-nya. Seperti itu. Kita dari minor dulu ya. Bagaimana rumus untuk mencari minor? Jadi kayak gini teman-teman. Contohnya saya punya matriks di sini yang nilainya adalah ini ya. Matriksnya adalah matriks A dengan setiap elemen 2, 1, 0, 1, 2, 1, dan 0, 1, 2. Dan setiap elemen matriks ini nanti kita akan cari berapa nilai kofaktornya dengan cara bagaimana? Dengan mencari minornya terlebih dahulu. Nah, contoh gini. Minor itu artinya apa? Minor itu artinya ini. Kita akan menghapus baris ke I dan kolom ke J pada matriks yang mau kita cari. Misalnya kita mau mencari minor 1, 2, maka kita harus menghapus baris elemen pada baris pertama dan kolom kedua. Nanti baru kita cari berapa nilai determinannya ya. Nah, setelah kita tahu determinannya, maka hitung determinannya. Nah, itulah yang disebut dengan minor IJ, atau misalnya minor I2, minor baris pertama kolom kedua gitu ya. Nah, contohnya ini. Misalnya kita mau mencari minor dari elemen ke 1, 3 atau baris pertama kolom ketiga. Caranya adalah kita perlu menghapus baris pertama kolom ketiga. Kita lihat ya, baris pertama adalah ini, kolom ketiga adalah ini ya. Maka inilah yang akan kita hapus, kita sisihkan terlebih dahulu. Maka nilai minor I3 ini nanti terletak di sini, di nilai 0 ini yang akan kita gantikan. Tapi kita menghitungnya adalah elemen yang ini yang akan kita hitung nilai
determinannya ya. Maka nilai minor I13 minor 13 adalah kita mencari nilai determinan dari 1201 ya. Kita sudah tahu cara mencari determinan adalah dengan mengalihkan ya diagonalnya. 1 kali 1 dikurangi 0 kali 2, maka hasilnya 1. Maka nilai minor 13 adalah 1. Contoh lagi, misalnya kita mau cari nilai minor 12. Nah, maka kita perlu menghapus elemen baris pertama ya. Baris pertama ini ya. Kolom kedua mana? Yang ini. Maka kita perlu menghapus ini saya hapus dulu. Maka misalnya kita mau mencari minor 1, 2 baris pertama kolom kedua ya, berarti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Maka berapa nilainya di situ? Determinan dari 1102 ya. Berarti berapa nilai determinannya? 1 kali 2 2, 0 kali 1 0 ya. Maka 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Maka nanti di mana letak minor I12? Minor 12 adalah di sini. Nanti inilah yang mau kita gantikan nilainya ya. Kita sudah tahu nih nilai minor dari baris pertama kolom kedua adalah 2. Kemudian minor dari baris pertama kolom ketiga adalah 1. Nah, ini kita perlu cari semuanya satu persatu. Nah, setelah kita tahu minornya, kita akan mencari nilai kofaktornya. Oke. Nah, kofaktornya itu bagaimana caranya? Ini rumusnya adalah min 1 dipangkatkan berapa barisnya, berapa kolomnya, baru dikalikan minornya. Contoh, kita mau mencari kofaktor dari baris pertama kolom ketiga ya. Maka berapa? Min 1 pangkat baris kolom 1 ditambah 3 dikalikan dengan berapa nilai minornya? 1 ya. Maka sama dengan min 1 pangkat 4 kali 1. Berapa min 1 pangkat 4? Yaitu 1 ya. Nanti saya kasih tahu triknya gimana biar kita tidak perlu menghitung satu persatu. 1 kali 1 adalah 1. Itu ya, berarti ini adalah nilai kofaktor dari baris pertama kolom ketiga. Nah, sekarang kita mau cari contoh lagi ya. Berapa nilai kofaktor dari kolom pertama baris kedua. Baris pertama kolom kedua ya. Tadi kita sudah tahu ya minornya adalah 2. Maka di sini min 1 pangkat 1 tambah 2 adalah 3 dikalikan dengan 2 karena minornya tadi ya adalah 2. Maka min 1 pangkat 3 hasilnya adalah min 1 kali 2. Maka ini berapa hasilnya adalah min 2. Ada triknya di sini ya. Ini dia. Ketika baris dan kolomnya ini kalau misalnya dijumlahkan ya, itu hasilnya positif, hasilnya genap, maka nilainya akan positif. Kalau baris dan kolomnya ini, saya ulangin, kalau kita mencari kofaktor ya, kan harus menjumlahkan IJ-nya atau baris kolomnya. Ya, kalau ini kita jumlahkan ya, hasilnya ketemunya genap, misalnya 2, 4, ya 6 dan seterusnya, maka nilai kofaktornya pasti akan positif. Nah, kalau misalnya baris dan kolomnya ini kita jumlahkan ketemunya adalah ganjil ya, maka hasilnya akan negatif. Ya, kalau kita jumlahkan hasilnya ganjil misalnya 3, 1
1, kemudian 5, misalnya baris kedua kolom ketiga. Nah, kan ganjil nih, maka hasilnya adalah negatif. Mau pembuktian? Nah, misalnya di sini ya, min 1 pangkat misalnya baris 1, 3 ya. Baris 1, 3 itu hasilnya 4. Genap kan? Maka coba kita kali satu per satu. Nah, min 1 kali min 1 positif 1, min 1 kali min 1 positif 1. Maka hasilnya adalah positif ya. Hasilnya adalah 1 ya. Jadi saya ulangi, ketika dijumlahkan hasilnya genap, maka nilainya akan positif. Tapi kalau dijumlahkan nilainya ganjil, maka hasilnya atau nilainya adalah negatif. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Oke, kita sudah tahu konsep minor, konsep kofaktor. Kemudian setelah itu kita perlu juga ya, tadi kan rumusnya adalah 1 per determinan. Nah, kalau transpose kan teman-teman sudah pernah belajar ya, transpose. Kemudian kita juga perlu mencari determinan. Nah, nilai determinan ini kan bisa dicari dengan Cramer, bisa juga dengan mencari Cramer ya, dengan mengalihkan diagonalnya kemudian dikurangi dengan diagonal yang satunya. Nah, ada caranya lagi menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, rumusnya adalah cara mencarinya itu yaitu dengan ini. Kita mengalihkan antara nilai kofaktornya dengan nilai elemennya. Kemudian menjumlahkan dari satu baris ini. Ya, satu baris ini kita jumlahkan antara kofaktor dan juga elemennya. Contoh, ini kita mau cari nilai determinan A menggunakan ekspansi kofaktor dari baris ketiga. Ya, menggunakan baris ketiga. Mana baris ketiga? Ini ya, 0, 1, 2. Nah, kita perlu tahu berapa kofaktor dari masing-masing elemen ini. Nah, misalnya gini, kita cari kofaktor 31 ya, atau baris ketiga kolom pertama, yaitu di sini ya. Kalau di sini berarti mana yang kita hilangkan? Ini dan ini. Berarti sisa ini. 1, 0, 2, 1. Kita masukkan di sini. Ya, kemudian nilai dari kofaktor adalah rumusnya min 1 dipangkatkan baris tambah kolom. 3 tambah 1, 4. Oke, sama dengan min 1 pangkat 4 adalah 1. Kemudian ini determinannya ya. 1 kali 1, 1. Ya, terus 2 kali 0, 0. Maka 1 dikurangi 0 sama dengan 1 ya, maka karena ini dipangkatkan 1, maka nilai dari kofaktor 31 adalah 1. Dan seterusnya sampai pada kofaktor baris ketiga kolom ketiga nilainya 3. Nah, kemudian untuk mencari determinannya itu kita mengalihkan ya elemen ke-31. Ini elemen ke-31 ya, 0. Ini ya, elemen 31 dikalikan determinannya. Dikalikan dengan kofaktornya. Tadi kofaktor 31 adalah 1. Maka 0 kali 1. Ditambah 1 kali min 2. 1 ini adalah elemen ini, elemen ke-32. Kemudian dikalikan dengan nilai kofaktor 32 minus 2 ya. Kemudian ditambah lagi dengan elemen ke-33 kali kofaktor 33. Oke, dikalikan, setelah itu
dijumlahkan hasilnya adalah 4. Kita buktikan ya, apakah ketika kita mencari determinan dari A ini menggunakan menggunakan baris yang lain akan hasilnya sama. Kita buktikan. Misalnya kita pakai yang kedua ya. Kita pakai baris yang kedua. Kita cari dulu kofaktor dari 21. Nilainya adalah min 1 pangkat berapa? 3 dikalikan dengan minor 21 sama dengan min 1 pangkat 3 dikalikan minornya adalah 21, itu adalah ini ya. Maka kita akan pakai yang ini 10 12. Oke, sama dengan min 1 pangkat 3, karena ini ganjil maka hasilnya adalah min 1. Berapa nilai determinannya? Kalikan ya, ini kita kurung dulu, kalikan 2 dikurangi 0 ya, 2 kali 1 2, 1 kali 0 0, maka sama dengan min 1 dikalikan 2, hasilnya adalah min 2. Oke, kita ketemu ya kofaktor dari 21. Sekarang kofaktor dari 22 sama dengan min 1 pangkat 4 dikalikan minornya. Kalau 22 di sini berarti kita hapus yang ini sama ini, berarti sisa ini. Oke, minor dari 22 adalah min 1 pangkat 4 1 ya, dikalikan minornya adalah 2002 sama dengan 1 dikali 2 kali 2 4 dikurangi 0 sama dengan 1 kali 4 4. Sekarang kofaktor dari 23 sama dengan min 1 pangkat 5 kali minor 23 sama dengan min 1 kali minor 23 adalah ini, minor 23 adalah ini, maka ini kita hapus, tersisa 2101 sama dengan ini pangkat 5 adalah min 1 ya, min 1 dikali 2 kali 1 2, 0 kali 1 0, maka hasilnya adalah min 2. Oke, sudah ketemu ya. Sekarang kita mau cari determinannya. Determinan A sama dengan berapa elemen dari 21? 1 dikali nilai dari kofaktor 21 adalah min 2 ditambah ditambah elemen yang kedua 2 kali kofaktor dari 22 adalah 4 ditambah elemen dari 23 adalah 1 dikalikan kofaktornya min 2, maka ini min 2 ditambah 2 kali 4 8, 1 kali min 2 adalah min 2, maka ini min 2 dikurangi 8 min 2 tambah 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Terbukti ya bahwa kita mau mencari determinannya itu sama-sama 4 ya. Ini kita pakai baris ketiga hasilnya adalah 4, kita pakai baris kedua hasilnya adalah 4. Silakan dibuktikan sendiri kalau mau pakai baris pertama gitu ya.
Nah, bisa nggak Bu kalau misalnya pakai kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga? Bisa, boleh dibuktikan sendiri, maka hasilnya akan sama. Itu 4 ya. Ini dengan cara mencari determinannya. Oke, tadi sudah tahu konsepnya minor ya, terus kofaktor rumusnya adalah -1 pangkat I ditambah J atau baris tambah kolom dikalikan dengan determinan atau minornya ya. Kemudian baru setelah kita mencari semua elemen yang sudah dikofaktorkan, maka setelah itu ditranspos ya. A join A itu ditranspos dari nilai kofaktor yang sudah kita cari di masing-masing langkahnya, di masing-masing elemennya. Nah, ini contohnya yang kita sudah cari tadi. Ini matriks yang lain ya, contoh dari adjoint matriksnya. Oke. Nah, setelah kita menemukan berapa nilai dari masing-masing kofaktor, berapa masing-masing nilai kofaktornya, itu kemudian di transpose ya. Baru setelah itu hasil akhirnya adalah 1 per determinan M dikali A join M. Seperti itu, ini matriks M. Oke, sekarang kita coba mau menghitung ya dengan matriks ini. Apakah hasilnya akan sama seperti ini? Oke, mari kita buktikan ya. Oke, di sini kita pakai matriks yang tadi saja, yang ada di contoh. Misalnya pakai matriks M sama dengan apa tadi? 1 2 3 0 1 4 5 6 0. 1 2 3 0 apa tadi? 0 1 4 5 6 0. 0 1 4 5 6 0. Betul? Kita cek lagi. Oke, sekarang kita mau mencari berapakah nilai inverse ya, simbolnya seperti ini, inverse dari matriks M. Nah, rumusnya adalah sama dengan 1 per determinan M dikali dengan A join M. Oke, kita coba ya. Maka sama dengan kita harus cari masing-masing nilai kofaktornya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih menjadi satu gitu, bisa langsung mengerjakannya di sini. Misalnya, atau kalau misalnya pusing boleh satu persatu ya. Kita mau mencari kofaktor dari satu ya. Ini ya, 1. Maka rumusnya kofaktor gimana tadi? -1 pangkat I tambah J, misalnya ini IJ, dikali dengan minor IJ ya. Maka kofaktor 1 kita cari -1 pangkat 2 dikali minor IJ. Kalau di sini berarti ini dan ini kita hilangkan ya. Bisa 1460. Oke, maka ini menjadi 1 kali 0. 1 kali 0 dikurangi 6 kali 4 24. Maka 1 kali min 24 sama dengan minus 24. Oke, kemudian kofaktor 1 2 adalah -1 pangkat 3 kali 1 2 adalah ini, maka tinggal
450 sama dengan ini min 1 kali 0 min 20, maka plus ya jadinya, plus 0 kali jadi plus 20. Kemudian kita mau cari nilai kofaktor dari 13 min 1 pangkat 4 dikali 0,156 sama dengan 1 kali 0 min 5 sama dengan minus 5. Kofaktor sekarang bawah ya, yang 2, 1 sama dengan min 1 pangkat 3 kali 2360, maka ini min 1 pangkat 0 min 18, maka min 1 kali min 18 sama dengan plus ya, sama dengan 18. Oke, sekarang kofaktor 22 min 1 pangkat 4 dikali 22 adalah ini, maka ini dan ini kita hilangkan, 1350 sama dengan 1 kali 0 min 15 sama dengan minus 15. Oke, sekarang kofaktor 23 kofaktor 21, 22, 23 betul adalah min 1 pangkat 23 adalah ini, 1256, ini pangkat 5 ya, menjadi min 1 kali 6 dikurangi 10 sama dengan min 1 kali min 4 sama dengan 4. Oke, sekarang yang terakhir, baris terakhir, kofaktor 31 min 1 pangkat 4 kali 2314 sama dengan 1 kali 8 min 3 sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5. Kofaktor sekarang 32 adalah min 1 pangkat 5 dikali yang ini 1304 sama dengan min 1 kali 4 dikurangi 0 sama dengan min 4. Oke, sekarang yang terakhir kofaktor 33 min 1 pangkat 6 dikali ini ya 1201 sama dengan 1 kali 1 min 0 sama dengan 1. Oke, kita sudah cari ke 9 elemen dari elemen 11 sampai 13. Terus setelah itu kita cari determinannya ya.
determinannya kita cari pakai yang tadi ya, misalnya pakai baris pertama deh. Maka elemen baris pertama ditambah penjumlahan dari elemen dan kofaktor dari baris pertama ya. 1 kali 24 ya, minus 24 ditambah 2 kali 20 ditambah 3 kali minus 5. Ini sama dengan minus 24 ditambah 40 dikurangi 15. Oke, berapakah hasilnya di sini? Ini adalah 16 dikurangi 15, betulkah? Betul, 16 dikurangi 15. Jadi determinannya adalah 1. Oke, sudah dapat determinan M adalah 1, kita tandain dulu ini. Nah, terus kita cari A join M-nya. Nah, ini dia yang seru di sini. Kita cari nilai A join M sama dengan transpose dari kofaktornya. Oke, kita tulis dulu semua nilai kofaktornya. Min 24, kemudian 20, terus min 5, 18, min 15, 4, di sini 5, sini min 4, kemudian 1. Nah, ini baru nilai kofaktornya. Maka transposnya adalah, masih ingat ya, ini yang tetap adalah yang diagonalnya ini, min 24, min 15, 1. Nah, ini tukar dengan ini. Yang di sini 18, di sini 20. Oke, kemudian ini tukar dengan ini. Ini min 5, di sini 5, kemudian ini tukar dengan ini. Ini 4, di sini min 4. Oke, ketemu A join M-nya. Nah, sudah ketemu nih. Maka kita bisa cari inverse-nya. Nilai inverse M adalah sama dengan 1 per determinan M dikali A join M. Ya, 1 per determinannya berapa tadi? 1 dikali dengan A join-nya adalah min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, kemudian min 5, 4, 1. Maka nilai inverse-nya adalah ini ya, inverse-nya adalah min 24, 8, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, 1. Nah, kita cek ya, apakah sama nilainya dengan yang ada di soal. Oke, sama ya. Min 24, 18, 5, min 24, 18, oh sorry, salah, 18 ya, tadi ngitungnya kita 18, 5, 20, min 15, min 4, 20, min 15, min 4, dan min 5, 4, dan 1. Oke, solved. Jadi begitulah cara menghitung inverse ya, yang agak ribet tapi cukup seru untuk mengerjakannya. Oke, inilah langkah-langkahnya untuk mengerjakan inverse. Oke, Bu, boleh nggak kalau cari determinannya itu pakai Cramer? Boleh, silahkan. Yang penting hasilnya sama. Ya, cuma kan kalau Cramer ribet ya, kita harus menambah 2 elemen lagi dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita pakai determinan menggunakan ekspansi kofaktor, maka hasilnya akan sama dan ketemulah nilainya 1.
Oke, sebagai latihan silakan teman-teman ditulis ya seperti biasa di catatan kalian. Latihan soal matriks inverse, kerjakan 2 soal ini. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipelajari dan juga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.